merupakan salah satu dari banyaknya negara yang memiliki gunung api, baik dari gunung api yang masih aktif ataupun gunung api yang tidak aktif, dan juga gunung yang berada di darat maupun gunung yang berada di laut. Gunung api adalah suatu bahan yang terhimpun di permukaan dalam waktu yang tidak sebentar sehingga membentuk sebuah gundukan atau kerucut, di mana di dalamnya terdapat magma yang suatu ketika magma tersebut akan dikeluarkan dari dalam yang biasa disebut gunung meletus. Gunung Krakatau terletak di Selat Sunda antara Provinsi Banten di Pulau Jawa dan Lampung di Pulau Sumatera. Gunung Krakatau tepat di atas zona subduksi lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia yang bergerak saling bertumbukan. Tumbukan ini menyebabkan magma panas dan menghasilkan gunung berapi yang sangat aktif. Gunung ini meletus pada tahun 1883 menjadi salah satu letusan gunung berapi yang sangat dahsyat dan berbahaya dalam sejarah bencana di Indonesia. Bahkan dentumannya terdengar sampai Australia. Faktor umum penyebab meletusnya gunung berapi. 1. Peningkatan kegempaan vulkanik. 2. Pergerakan tektonik lapisan bumi. 3. Adanya peristiwa deformasi badan gunung. 4. Lempeng bumi yang saling berdesakan. 5. Tekanan yang sangat tinggi. Saat Gunung Krakatau meletus tahun 1883, penyebab atau pemicu utama adalah terjadinya ledakan besar yang merupakan aktivitas vulkanik dari dalam gunung itu sendiri. Maksudnya, letusan besar yang terjadi itu memang berdasarkan proses magmatisme, di mana ada pergerakan endapan magma di dalam perut bumi menuju permukaan, karena adanya dorongan gas yang bertekanan tinggi. Dorongan magma yang bentuknya cair dan berpijar itu akan keluar ke permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Pergerakan magma ini bisa dideteksi dengan metode atau instrumen pengamatan seperti seismometer. Dampak adanya vulkanisme dari gunung meletus. Dalam hal ini, dampak yang ditimbulkan terdapat dua macam, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang ditimbulkan adalah 1. Lahan di sekitar letusan gunung menjadi lebih subur. Yang kedua, menjadikan pembangkit listrik tenaga vulkanik. Yang ketiga, terdapat ekosistem dan juga hutan baru. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah munculnya mata air mineral. Dampak negatif yang ditimbulkan yang pertama adalah menyebabkan adanya tsunami. Yang kedua, kerusakan rumah-rumah warga akibat dari letusan gunung berapi. Yang ketiga adalah kegagalan panen oleh petani. Kegagalan panen ini disebabkan karena tanaman di lahan-lahan warga terkena abu dari letusan gunung berapi yang dapat mengakibatkan tanaman tersebut mati. Yang keempat adalah menimbulkan korban jiwa. Yang kelima adalah sinar matahari terhalang sehingga di daerah tertentu menjadi lembab. Upaya-upaya yang dilakukan untuk membantu atas dampak yang terjadi dari letusan gunung. Upaya yang dapat dilakukan di antaranya adalah yang pertama, memberikan bantuan secara material baik dari relawan ataupun pemerintah kepada para korban letusan gunung berapi. Yang kedua adalah menyelamatkan masyarakat yang menjadi korban. Yang ketiga adalah memberikan penanganan berupa obat-obatan atau yang lainnya kepada para pengungsi yang terdampak dari akibat letusan gunung berapi. Yang keempat adalah membantu membenahi kerusakan tempat tinggal yang dialami oleh para korban bencana. Dan yang terakhir adalah membangun posko atau tempat tinggal atau tempat pengungsian sementara bagi para korban letusan gunung. Upaya untuk mengatasi dampak vulkanisme akibat dari letusan Gunung Krakatau. Berita-berita mengenai besarnya dampak yang diberikan letusan Gunung Krakatau di tahun 1883 telah memberikan gambaran bagi masyarakat pribumi dan internasional mengenai kerusakan dan penderita serius yang dialami oleh masyarakat, terutama di sepanjang pantai selatan Sunda. Dari berita tersebut mengalirlah berbagai bantuan terutama dalam bentuk dana keuangan ke wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan parah. Dana bantuan tersebut datang dari negara-negara seperti Eropa, Asia, Afrika, dan Rusia.
Belanda juga memberikan bantuan yang datang dari Raja dan Ratu Belanda, pengusaha, dan masyarakat umum. Pemerintahan kolonial Belanda mengelola aliran dana yang masuk untuk bantuan korban Krakatau, sehingga terbentuklah sebuah komite bantuan khusus untuk bencana letusan Gunung Krakatau.